alhamdulillah ya bisa kebeli tanah. Oh, apalagi kan yang kita sering sampaikan itu ke bapak-bapak operator kan, karena mereka kan menggerakkan alat berat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka, atau bisa juga dilihat di channel YouTube Suara Pendidikan Merdeka. Nah, seperti janji pada video pertama, kita akan membahas pekerjaan yang sekarang dijalani oleh Bung Dimas. Kalian mungkin akan kaget, tercengang-cengang, apa sih pekerjaannya sekarang dan bagaimana cara dia bisa bekerja di tempat seperti ini. Kalian penasaran? Oke, kita langsung tanya-tanya aja. Bung Dimas, kita kembali lagi. Terima kasih Kak Ferry ya, karena kan senior saya di Paskibra di sekolah juga kan kelasnya. Ya, kembali lagi masih sama saya Dimas, alumni SMA Negeri 1 Cijeruk. Jadi kegiatan sekarang saya fokus kerja di PT Unity Darkato, yaitu perusahaan yang fokus dalam bidang rental alat berat. Oh, bukan rental PS ya, bukan rental PS. Rental alat berat ya, luar biasa rental berat ini. Sekaligus kontraktor juga sih, tapi Arkato ini lebih fokusnya ke rental alat beratnya, karena pemasarannya lebih luas di rental alat berat ini. Ya, jadi sebelum saya bisa menempati pekerjaan sekarang ini, ada latar belakangnya dulu. Saya sampai di sini itu. Oke, kita akan cari tahu nih apa yang melatar belakangnya dia bisa bekerja di sini. Tapi dulu pernah ada niatan nggak? Pernah terpikirkan bisa bekerja di tempat seperti ini? Oh, nggak ada sama sekali. Malah dulu cita-cita saya itu jadi aparat kan, jadi pengen daftar anggota. Ya dulu saya ceritakan dulu ya. Cerita dulu. Jadi setelah lulus dari SMA 1 Cijeruk ini, nah kan COVID kan, nah jadi saya sekolah tatap muka di SMA 1 Cijeruk ini 3 semester. Nah yang 3 semester terakhir ini saya online gitu. Online, jadi via Zoom aja kayak gitu. Paling kalau ke sekolah itu ya mengumpulkan tugas. Nah begitu di akhir masa sekolah kan bingung nih, kita mau menentukan kemana jalan setelah pergi dari sekolah ini kan, bingung ya, semua juga pasti bingung lah. Kalau misalkan perempuan ya bisa menikah, bekerja juga bisa. Perempuan mudah cari kerja ya? Iya mudah, semua nikah juga tinggal nunggu ada yang mau ngelamar kan. Kalau kita kan laki-laki, kalau dalam bahasa Sunda kan panjang lengkahnya, jadi kita harus benar-benar memikirkan ke depannya itu gimana. Panjang langkah laki-laki itu. Panjang langkahnya. Nah bingung kan, waduh gimana ini kan. Nah tapi niatnya itu pengen daftar tentara, pengen. Karena kan dari sebelumnya ikutan taekwondo udah dibinci kan, wah luar biasa taekwondo itu, benar-benar fisiknya. Terus Paskibra juga berkaitan sama fisik juga semuanya. Jadi kan lebih ngerasa kayaknya cocok jadi inilah anggota aparat, karena kan lebih sering di push up kan udah terlalu sering. Akhirnya lulus. Nah lulus dari sekolah ini ya. Sebelumnya kan ada pengenalan terkait SBMPTN, SM, ya ujian-ujian masuk ke perguruan tinggi ya. Nah saya sebenarnya nggak mau kuliah itu, nggak mau pokoknya punya gelar itu nggak mau, kayak apa sih kuliah kayak gitu, ngabisin biaya uang. Nah mending kan daftar anggota kan, lulus. Kalau misalkan lulus bisa punya penghasilan langsung. Iya benar, keren lagi jadi anggota. Nah tapi sebelum itu saya juga sengaja nggak sengaja coba-coba ikutan SNMPTN. Bukan yang politekniknya. Oh, nggak tahu Pak. Coba kalau ada teman-teman yang tahu lah, komen, saya lupa. Nah daftar ke salah satu dua, kan pilihannya kan dua tuh. Yang pertama itu pilihan saya itu Polinema. Nah pokoknya saya pengen masuk Polinema ini, nggak tahu kenapa, karena Polinema itu apa? Politeknik Negeri Malang. Nah, oke. Yang kedua ini pilihan saya itu Polimarin, Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Jadi ya terkait pelayaran ya, maritim. Kalau yang Polinema ini lebih ke teknik, kayak teknik sipil, teknik industri, teknik pertambangan. Nah, saya nggak terfikirkan kan. Ya pokoknya coba-coba daftar, tapi yang diterima akhirnya rezeki saya ya di Polimarin ini, karena saya daftar ini kan berikut dengan bonus-bonus saya dulu yang waktu SMA ini punya prestasi kan. Di taekwondo saya ada prestasinya alhamdulillah, di Paskibra juga alhamdulillah ada. Jadi kan sertifikat banyak tuh. Jadi mendukung lah buat saya daftar di Polimarin ini. Nah, akhirnya saya diterima di Polimarin. Di situ alhamdulillah, sempet nangis itu kan. Karena nggak kira gitu kok bisa lulus. Bisa politeknik kalau misalkan maritim gitu. Karena kan kalau misalkan kelulusan itu tiap angkatan kan
ada apa ranking eligible kan, siswa Iya, eligible. Nah, rankingan itu. Nah, saya nggak masuk sama sekali. Kalau nggak salah itu ranking siswa itu sampai 50-an lah. 50 atau 40 gitu. Saya nggak masuk sama sekali. Nggak masuk ke 50 besar. Ya, itu nggak masuk sama sekali. Tapi saya dengan yakin hati coba-coba gitu. Alhamdulillah rezeki saya di situ. Saya lulus, saya ikuti proses pendaftarannya, daftar ulang. Saya cuma sempat sampai ikut orientasi aja, cuma 1 minggu di Polimarin ini. Lokasinya di Semarang, Polimarin kan. Nah, cuma 1 minggu akhirnya ya saya nggak melanjutkan. Balik lagi berarti ke Bogor. Ya, jadi ada kisah sedih juga sih. Jadi waktu itu kan ya orang tua juga masih sakit, pernah dirawat kan karena punya penyakit kan. Udah kesana kesini ke rumah sakit, saya yang menemani kan. Di saya masih kecil, kakak saya udah nikah, gitu kan. Akhirnya saya yang nemenin orang tua saya kan, karena kan bapak pasti kerja kan. Nah, saya juga mikir kalau misalkan saya lanjut kuliah gimana orang tua saya gini. Gak ada yang jagain gitu ya. Iya. Nah, posisi itu setelah nggak lanjut di Polimarin, saya juga daftar di TNI. Daftar TNI. Dua kali TNI AU. Pertama itu di Halim, yang kedua di Atang Senjaya Bogor. Saya daftar, nah gak lolos. Ya bukan rezeki lah. Dua-duanya nggak lolos. Ya, terus daftar CPNS juga. Ya semuanya nggak lolos lah. Ya mungkin karena waktu itu orang tua juga masih sakit kan, masih pulang pergi dirawat di rumah sakit ya. Ya mungkin nilai moralnya kan, maksudnya kalau misalkan saya pergi kan, kalau misalkan udah jadi anggota atau jadi PNS kan pasti disebar ke daerah kan. Iya, ditempatkan di daerah luar. Nggak mau meninggalkan keluarga kan pasti. Nah, setelah itu bingung kan. Nah, tapi akhirnya saya karena sering ikutan salah satu komunitas, akhirnya bisa punya relasi lah luas, bisa berkenalan sama orang-orang yang luar biasa. Gimana tuh? Nah, jadi ya komunitasnya Cisadane Resik, Waktu yang fokus ke kelestarian lingkungan hidup, pendidikan pelestarian lingkungan. Nah, yaitu. Nah, termasuk ini sebagai ketua ya. Ketua saya di Cisadane Resik. Ya, saya ikutan rutin aktif di komunitas tersebut. Ya, alhamdulillah di komunitas tersebut ya bisa kita makan gratis kan, bisa arum jeram gratis, jalan-jalan gratis ya. Alhamdulillah bisa berkenalan sama orang-orang yang luar biasa. Nah, alhamdulillah saya bisa berkenalan sama orang yang akhirnya bisa memberikan saya pekerjaan di sini, nggak terkirakan. Di alat berat ini tadi. Iya, rental alat berat ini. Nah, bisa berkenalan ya. Maksudnya nggak nyangka juga bisa berkenalan sama orang tersebut gitu. Orang besar gitu ya. Ya pertamanya ya mau bantu saya masuk tentara gitu kan. Awalnya dia mau masukin tentara gitu. Nah, tapi mohon maaf, maksudnya tentara ini bukan orang dalam ya. Ya, bukan nepotisme ya, kayak nyogok itu bukan. Nah, jadi dia mau membiayai kayak kan, kalau misalkan kita daftar tentara itu kan ada biayanya, pulang perginya, fotokopinya, urus berkas, semuanya kan segala-galanya butuh biaya. Alhamdulillah ya saya diberikan, disupport. Nah, tanda kutip ini biaya ini bukan biaya untuk nyogok orang dalamnya ya, bukan, tapi mengurus berkas-berkasnya, mesti fotokopi ijazah, fotokopi materai kan, beli materai itu kan butuh duit juga kan. Nah, ini maksud si orang besar ini mau support di bagian ininya, bukan nyogoknya. Jangan nggak nyogok ya. Masuk tentara, polisi itu gratis, gak ada biaya apapun. Ya. Oke. Masih transfer ke saya uang buat persiapan daftar kan, kayak beli celananya kan, celana terus baju putihnya. Nah, pulang perginya, ongkos pulang pergi. Nah, saya ditransfer lah, alhamdulillah. Terima kasih buat orang baik ini, semoga panjang umur, sehat selalu buat keluarga juga. Terima kasih banyak. Ya, terus ya bukan karena rezeki juga kan, saya daftar, bukan rezeki saya. Saya juga sempat gak enak kan karena udah disupport ya, tapi saya rezeki nggak masuk, nggak lolos gitu ya. Tapi setelah itu saya tahu kan dia itu pemimpin. Tapi bentar, ini kenalannya itu di mana ini bisa kenal sama Bapak ini tuh? Karena kan, jadi kan sekolah saya, ini kan sekolah nih. Nah, depannya itu pilahnya dia. Oh, jadi ini proses sekolah kita nih di sini nih. Ini Pila punya perusahaan itu. Perusahaan tersebut. Nah, waktu itu kan hari Minggu saya disuruh Pak Sultan buat ke sekolah buat bantu bikin soal kan, buat soal latihan, ujian. Nah, saya masuk ke hari Minggu itu bantu-bantu, terus ya cara perkenalannya yang harus disebutkan lah, maksudnya akhirnya bisa bertemu, bersilaturahmi dengan beliau, bisa bertemu dengan Pak Sultan juga, bersilaturahmi ke wilayahnya tersebut ya, akhirnya berkenalan ya, akhirnya yang menawarkan itu mau membantu saya daftar tentara kan. Jadi dari awal silaturahmi ke Pila itu. Iya, pokoknya kan karena dekat, jadi sebelumnya juga saya emang udah sering main ke Pilanya. Sering main ke Pilanya di belakang ini nih. Belakang sekolah ini.
Ya, tulangnya luar biasa besar kan. Besar banget itu. Ya. Akhirnya saya silaturahmi ke sana. Terus ya udah tadi kan diceritakan terkait saya dibantu buat daftar kan, dibantu disupport. Nah, akhirnya bukan rezeki saya. Terus saya coba ngelamar gitu kan, bingung lagi mau kemana nih. Ngelamar ke perusahaannya. Pertama itu ngelamar ya, diterima lamarannya, tapi nggak ada panggilan. Yang pertama itu Belum ada panggilan ini diterima ya. gitu. Terus yang kedua saya ngelamar lagi, dikabarin suruh ketemu, ya akhirnya alhamdulillah bisa diterima. Tapi mohon maaf ini orang dalam ini kan, maksudnya kan ya bisa dikatakan orang dalam. Bisa dikatakan orang dalam. Tapi kan dari hal apa bisa bertemu kayak gininya kan gitu. Maksudnya nggak secara cuma-cuma gitu tiba-tiba memberikan. Pastikan yang memberikan ini menilai dulu orang ini seperti apa, Apakah layak diterima gitu ya. Karena kan kalau misalkan ke perusahaan itu ya kita pasti nyari orang yang benar-benar kan, yang baik-baik. Tapi saya bukan merasa di orang-orang yang benar-benar baik itu, saya nggak merasa ananiah ya, maksudnya merasa diri saya besar gitu. Ya mungkin seperti itu mempercayakan saya buat masuk ke perusahaannya, ditawari kan, maksudnya kamu kan nggak lulus, mau nggak kerja. Padahal yang pertamanya itu saya ngelamar, tapi nggak diterima. Nah yang keduanya saya ngelamar, alhamdulillah diterima. Diterima, ya bersyukur juga kan bisa berkenalan, bisa sharing. Nah, sebenarnya saya nggak berharap juga sih diterima apa enggak, tapi ya beliau akhirnya memberikan kesempatan saya buat masuk ke perusahaannya. Nah, jadi saya waktu itu diterima di perusahaannya itu bulan Maret tahun kemarin. Maret setelah gagal TNI itu kan. Setelah gagal lolos TNI itu. Alhamdulillah ibu saya sehat, pulih sampai sekarang, sehat walafiat, panjang umurnya. Nah, terus kebetulan juga saya diberikan kesempatan buat bekerja di perusahaannya. Saya dipanggil ke Jakarta buat mulai kerja di sana. Tapi walaupun saya masuk dengan rekomendasi itu, tetap masuk itu kita dites dulu. Semuanya tes. Ada asesmennya, psikotesnya semua kita dites. Benar-benar diwawancara juga sama tim HR ini. Mohon maaf ini takutnya menilainya kan, karena udah orang pilihan titipan pasti tapi mohon maaf yang saya rasakan benar-benar itu hasil nilai itu benar-benar di apa? Hasil dari diri sendiri gitu ya, bukan cuma karena rekomendasi dari Pak tapi benar-benar ditilai. Nah, setelah itu kan disaring juga kan. Benar-benar layak apa enggak? Setelah saya lewati semuanya itu, saya alhamdulillah bisa masuk, maksudnya dengan ya ada beberapa nilai yang kurang tapi masih dalam kategori rata-rata bisa masuk tetap gitu kan. Alhamdulillah saya masuk di bulan Maret kemarin. Bulan depan juga ada bulan Maret nih, besok juga ada bulan Maret. Alhamdulillah 1 tahun saya di perusahaan PT Unit Darkato ini. Gak kerasa gitu. Jadi saya mulai kerja di Jakarta itu hampir 5 bulan lah di Jakarta. Jakartanya dulu. Nah, tapi sebelumnya saya sebagai admin dulu, admin general, maksudnya masih umum lah. Tapi setelah itu nggak lama, seminggu saya ditarik ke departemen HSE. HSE ini kalau misalkan HSE ini lebih lumrah di bahasa Indonesia K3. Keselamatan kerja. Ya itu, karena kan perusahaan ini kan berkaitan tentang alat berat yang berkaitan sama manusia kan, pasti ada risiko bahayanya, insiden-insiden itu. Saya ditarik ke departemen HSE ini sebagai masih HSE belajar ya, saya juga waktu tahu HSE itu atau K3 itu baru tahu di perusahaan ini K3 itu apa, seperti apa, kayak bagaimana ya, baru tahu di perusahaan PT Unit Darkato ini. Jadi fresh graduate banget gitu ya? Iya, saya juga nggak nyangka gitu. Maksudnya saya lulusan SMA bisa duduk sampai sekarang kayak gini. SMA ya, bukan SMK. Saya SMA lulusan jurusan IPA waktu itu. Tapi alhamdulillah, kembali lagi nih ke SMA. Baik lagi ke SMA. Alhamdulillah bukan ananian, bukan menyombongkan diri. Saya lulus nilai ijazah itu peringkat 2. Waktu lulus. Nilai ijazahnya? Iya, dengan nilai 89,27. Gede ya, lumayan. Peringkat kedua di kelas kan? Di kelas. Peringkat. Kalau misalkan di satu angkatan IPA itu ya peringkat ke-9. Ke-9 ya. Dari seangkatan itu. Saya masih sampai sekarang masih pegang datanya. Karena kan saya repot lah gitu, maksudnya nggak kira kayak dulu yang bandel kayak gini. Ya belajar males-malesan ya, pernah berantem juga. Bisa ya, maksudnya masuk 10 besar gitu di seangkatan. Iya, alhamdulillah. Nah, terus tadi di mana? Tadi baru nyampe mana? Jurusan IPA ya. Jurusan IPA Saya jurusan IPA SMA. Nah, alhamdulillah saya sekarang kerja di bagian K3 di pertambangan Kabupaten Banyuwangi di PT BSI. Saya support di sana, PT Unit Darkato. Jadi sebelumnya saya 5 bulan itu bekerja di HO,
kantor pusatnya Arkato di Pinang Ranti, Jakarta, dekat Taman Mini Indonesia Indah. Nah, saya bekerja di situ 5 bulan. Saya pelajari, saya dalami apa itu K3, apa itu HSE. Nah, setelah itu saya diberikan kesempatan buat ke lapangan, terjun ke lapangan, bagaimana mengimplementasikan. Karena kan waktu di HU itu di kantor pusat saya cuma tahunya apa materi-materi aja, kayak gitu aja ya. Maksudnya kayak JSA itu apa, SOP itu apa. Ya cuman kayak gitu, tapi kok saya dikirim ke lapangan itu buat mengimplementasikan, mengaplikasikan SOP itu seperti apa, JSA itu seperti apa. Saya berangkat ke Banyuwangi bulan Agustus saya berangkat ke sana. Hampir 4 bulan di sana saya pelajari terkait ilmu-ilmu lapangan itu seperti apa. Jadi perlu diperhatikan ini buat teman-teman. Jadi perlu diperhatikan buat teman-teman. Jadi K3 itu benar-benar bagian dari hidup kita. Dari diri kita itu perlu pengaplikasian K3. Jadi K3 itu kan keselamatan kesehatan kerja. Nah, bukan di bagian kerja aja, tapi di kehidupan pun kita harus mengaplikasikan. Jadi potensi apa yang bisa membahayakan itu sekiranya membahayakan diri kita atau orang lain harus kita eliminasi, kita hilangkan. Karena nyawa itu kan lebih berharga dari apapun kan. Dimanapun kita berada ya, K3 itu harus kita implementasikan. Iya, sekarang alhamdulillah saya diberikan kepercayaan pergi ke Set Banyuwangi, ke sana buat mengaplikasikan, mengimplementasikan terkait ilmu-ilmu K3 dan juga belajar kan di sana. Karena kan udah ada banyak senior di sana itu. Saya belajar di sana selama 4 bulan. Dari pertama kan saya nggak berani kalau misalkan berbicara di depan banyak orang, audiens melihat saya berbicara itu saya nggak berani. Tapi di sana karena bukan tekanan ya, karena tekanan buat lebih baik kan, buat mengimprove diri kita ini lebih bertingkat gitu, lebih meningkat. Saya beranikan kemampuan ya. Alhamdulillah saya berani, saya menjelaskan. Jadi tiap pagi itu di awal shift itu di tempat kerja saya harus ada namanya toolbox meeting. Jadi kita berkumpul dulu, kita diskusi pekerjaan hari ini apa, kita kenali bahaya apa yang bisa terjadi. Nah, jadi bukan mengenali pekerjaan apa yang target kita yang kita capai, tapi kenali dulu bahaya apa yang bisa terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan. Kamu yang ngejelasinnya itu? Ya, tapi kan bergantian karena kan ada beberapa personel di sana. Jadi tiap pagi itu kita toolbox, kita sampaikan, misalkan materinya berbeda-beda kan tiap pagi. Misalkan hari ini kita menyampaikan terkait dehidrasi. Nah, bahaya dehidrasi ini apa? Apalagi kan yang kita sering sampaikan itu ke bapak-bapak operator kan, karena mereka kan menggerakkan alat berat. Alat berat itu ya bisa 40 ton, ada yang 550 ton. Beratnya isi alat berat itu. Iya, kekuatan ya itu. Berarti berbicara di depan bapak-bapak. Iya, berikut dengan bapak-bapak pengawas. Karena kan K3 ini sebagai role model keselamatan, public figure buat mencontohkan keselamatan kan. Saya sampaikan kalau misalkan dehidrasi, misalkan kita menyampaikan dehidrasi ini apa bahayanya. Kalau misalkan kita kurang minum, fokus kita berkurang. Nah, bapak-bapak yang mengoperasikan alat berat itu kan fokus berkurang, misalkan nggak fokus, misalkan ada kontak positif dari pengawas, misalkan geser ke kanan tapi dia fokus aja ngeruk tanah. Nah, itu kan bisa bahaya. Jadi bahaya di dunia pekerjaan pertambangan saya di sana itu luar biasa, benar-benar itu. Kita salah satu sedikit pun bisa fatal. Salah sedikit pun fatal ya akibatnya ya. Iya, fatal itu luar biasa. Jadi makanya gunanya itu K3 di pekerjaan itu ya agar kita bekerja aman, produksi juga lancar kayak gitu tujuannya. Produksi lancar gitu. Iya. Harus kita terapkan di dunia kita juga di kehidupan sehari-hari. Jadi pekerjaannya Dimas itu sekarang apa? Nah, saya itu sekarang di sana itu sebagai HSE admin. HSE admin. Tapi admin karena kan di sana kan ada 4 personel termasuk saya. Nah, yang satu ini kan udah senior officer HSE, tapi karena cewek ya fokus di kantor aja lah. Jadi tupoksi kerja itu ditukar sama saya. Jadi saya fokus ke pengawasan lapangan. Jadi pengawas sekarang. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Gak kira. Enak banget jadi pengawas. Anak umur 21 tahun kan maksudnya jarang banget seriusan. Anak umur 21 tahun udah jadi pengawas. Ya, maksudnya bisa. Yang diawasin bapak-bapak. Iya, mana gue umur yang 40 tahun ke atas yang notabene pasti ngeyel lah. Sempet lah ada cekcok beberapa dengan bapak-bapak operator itu ya, karena susah dikasih tahu kan orang tua juga kan. Ya, tapi kita sebagai HSE ya harus profesional, tetap menyampaikan walaupun ya mereka nggak suka sama kita, tetap kita sampaikan. Seperti itu mah. Keren sekali ya, umur 21 tahun. Ya, tapi udah jadi pengawas. Nggak kira gitu. Terus
ada hal yang lain yang bisa saya dapatkan gitu dari yang nggak kira dulunya kayaknya nggak bisa. Tapi begitu saya masuk dunia kerja, hal-hal yang tidak terduga dulu itu bisa tercapai. Kayak dulu pengen masuk tentara angkatan udara, pengen naik pesawatnya dulu niatnya. Pengen terjun payung, tapi sekarang kerja saya ke Banyuwangi berangkat pulang pergi itu naik pesawat, alhamdulillah ya. Bukannya sombong ya, tapi kan emang gitu harusnya. Benefit dari perusahaan kan ke kita gitu. Tapi kalau bolak-balik kerja gitu diongkosin? Iya, kita dikasih ongkos, diberikan tiket, terus dikasih ongkos juga. Namanya tiket diberikan, ongkos juga diberikan lagi. Iya, dikasih uang jajan di jalan jalan gitu ya. Iya, enak banget ya. Alhamdulillah. Terus pas masuk Paskibra ini saya pengen ke Bali kan, karena kalau jadi PP ini kan ada hadiahnya kan, maksudnya setelah tugas itu dikasih kesempatan bisa jalan-jalan ke Bali. Karena bukan rezeki saya nggak apa-apa. Akhirnya saya kerja di Banyuwangi yang bisa pulang pergi ke Bali itu dekat gitu ya. Iya, cuman dari Bali ke Banyuwangi nyebrang itu nggak tanpa kendaraan itu orang aja 8.000 atau 10.000 gitu. Naik kapal. Iya, 10.000 kita udah sampai di Pulau Bali itu. Jadi bisa ke Bali bolak-balik dekat gitu ya. Iya, itu sih yang saya dapatkan, hal tidak terduganya. Banyak begitu saya ke lapangan ya, banyak mulai terbuka dunia kerja itu seperti apa, mulai terbuka. Terus apa yang bisa saya dapat, alhamdulillah bisa saya dapatkan sekarang. Hal-hal yang tidak terduga itu. Nih, katanya kan kalau kerja di pertambangan gitu gajinya gede. Nah, ya, alhamdulillah. Mengenai gaji nih, kita berbicara tentang gaji nih. Kalau gaji kan ini confidence sih sebenarnya. Confidence ya. Gak enak juga. Di atas 5. Alhamdulillah lah. Di atas UMR Bogor, Jakarta masih di atas lah. Oh, masih di atas UMR. Sekarang UMR yang terbesar di mana? Karawang atau Bekasi ya? Antara dua itu, iya. Saya lupa. Alhamdulillah lah bisa. Tapi kalau misalkan saya punya skill bisa mengoperasikan alat berat, lebih baik di operator karena lebih gede lagi. 2 digit ke atas. 2 digit ke atas. Ya, tapi kan karena rezeki saya di sini saya jalani terus. Berarti gajinya di atas 5 gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, tapi kan pekerjaan K3 ini sangat bermanfaat, walaupun banyak yang gak suka tapi bermanfaat luar biasa. Kebanding mudaratnya ya, banyak manfaatnya gitu. Karena di sini kita ini bisa menolong orang. Ya. Misalkan ada satu kondisi, kan ada yang dinamakan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Nah, kondisi yang tidak aman misalkan alat itu tidak fungsi, tidak fungsi dengan sebaiknya, tidak fungsi dengan baik gitu. Ya, misalkan ada satu nut di tire-nya alat berat itu kendor satu, nah bisa kita action langsungkan lakukan perbaikan. Coba misalkan bayangkan kalau misalkan itu dibiarkan, kita biarkan apa yang bisa terjadi sama pengemudinya itu. Kecelakaan. Ya, pertama nyawa yang membawanya, kedua kerusakan si alat. Ya, aset propertinya itu kan merugikan juga. Pertama nyawa kan yang paling tinggi itu. Iya, nyawa yang paling mahal sih. Iya. Terus produksi hilang. Aset juga hancur. Itu kan makanya kita minimalisir sih. Kalau bisa kita eliminasi gitu. Kita hilangkan potensi-potensi bahaya yang bisa terjadi kayak gitu. Tapi selain ngasih penjelasan ke para pekerja mengenai keselamatan kerja, itu ngecek alat-alat juga ya? Iya, kita ada spot check namanya. Spot check itu ya kita kayak polisi itu sih, nilang-nilang kan. Oh, menilang. Iya, kayak misalkan ada yang ini kan mobile hauling namanya ADT. Tire itu kan bannya itu setinggi, bahkan lebih tinggi dari saya, bannya aja. Bannya doang gitu ya. Tinggi saya 170. Tinggi bannya itu lebih dari 170. Bisa nyampe 2 meter ya bannya itu kan aja. Yang bawa material itu, yang bawa batu-batu, tanah, pasir. Nah, itu yang membawa material. Nah, kita lakukan spot check harian, mingguan dan juga bulanan. Jadi begitu lewat alat berat, kita suruh ke samping, kita suruh turun operatornya. Nah, kita cek simpernya masih valid apa enggak. Kalau misalkan masih valid, oke kita centang. Kalau misalkan tidak valid, kita tindak lanjut SIM-nya. Ya, orangnya juga karena kenapa kok nggak melaporkan perpanjangan simper. Jadi simper ini surat izin perusahaan mengemudi di perusahaan kan, di pertambangan. Jadi beda ya antara SIM sama simper. Iya, SIM-nya itu, tapi pembuatan simper itu harus punya SIM. SIM alat berat itu SIM B2 dan B2 umum. Nah, itu untuk syarat mengoperasikan alat berat. Nah, jadi kita cek terus P2H. Nah, P2H ini kan yang wajib dilakukan oleh operator. Yang pemegang simper pokoknya wajib melakukan P2H sebelum mengoperasikan alat tersebut. Kayak misalkan
alat DT nih, dump truck. Nah, si operator itu wajib tiap hari, tiap awal shift itu untuk mengecek alatnya, mengelilingi alatnya. Harus dipastikan oli, rem, ban, semua tekanan ban, tekanan anginnya itu, terus solar harus semuanya udah dalam Keadaan kapasitas baik gitu. seharusnya, misalkan dalam kapasitas masih normal. Nah, itu harus dipastikan semua sudah sesuai. Kalau misalkan ada satu yang kelewat itu bisa fatal. Makanya harus wajib melakukan P2H. P2H itu pemeriksaan pengecekan harian. Jadi kita cek dulu alat kita yang akan kita operasikan. Oke, jadi PH2 ini dilakukan P2H. cek sama si operatornya itu. Ya. Nah, tugas saya itu ya memastikan, saya cek kalau misalkan yang bersangkutan sudah P2H, oke kita centang. Nah, kayak gitu. Terus si operator ini kita cek juga fatigue check, namanya kelelahan. Lelah apa enggak, masih fokus mengoperasikan alat apa enggak. Nah, kita suruh turun, suruh menyeimbangkan badan, angkat satu kaki, tangannya direntangkan. Kalau misalkan goyang atau sampai jatuh berarti fokus. Ya, udah lelah. Suruh istirahat 1 jam. Kalau misalkan 1 jam masih lelah, udah suruh istirahat ataupun kita kasih kesempatan buat suruh pulang istirahat di rumah kayak gitu. Nih untuk lama kerjanya itu sehari berapa jam? Sehari kalau di tambang ya lumayan, beda sama yang lain. Iya, katanya beda sama yang lain. Iya. Kan biasanya kalau Kita- di karyawan-karyawan kerja biasanya itu sehari 8 jam. Nah, iya. Kalau di tambang ini lebih Luar biasa. Kita bangun itu rata-rata semua 3:30 pagi. ya, setiap hari 3:30 kita bangun, mandi. Setelah mandi kita jalan ke ruang makan. Alhamdulillah di sana kan gratis tuh kan, Oh, makan kasih sediakan, makan gitu. laundry disediakan. Termasuk laundry. Laundry disediakan juga. Oke. Semua pokoknya kita cuma fokus buat kerjanya Kerja aja. aja. Kerja mematuhi aturan itu. Dari mana tadi? Dari kerja sampai memenuhi Oh, aturan. kita bangun 3:30, setelah mandi kita makan terus sholat subuh. Setelah itu kita ke terminal. Ada terminal bis buat ngangkut Si para pekerja. ya, namanya manhole. Buat ngangkut ngangkut orang. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan jadwal pemberangkatan tujuan kerja kita, itu udah kita nggak bisa berangkat kerja. Oke, apa berarti masuknya? Ya kalau mau nggak mau kita, kalau ada orang yang baik hati mau nolong kita jemput pakai LV. LV itu ala apa? Kendaraan 4x4 apa kayak apa ya? Pajero lah, Pajero atau Hilux kayak gitu. Double cabin gitu ya. Aduh jadi jemput nama kan. Iklan ya. Ya pokoknya kayak gitu kan, double cabin. Yang kayak gitu. Mau nggak mau ya minta dijemput. Kalau misalkan udah ketinggalan bis ya kita nggak bisa berangkat lagi. Oke. Karena sekali, misalkan 2 kali angkutan. Kalau misalkan jadwalnya udah berangkat ya, kita nggak bisa berangkat kalau nggak dijemput. Berarti kita harus benar-benar disiplin ya kalau kita berangkat pertama. ya. Kalau misalkan nggak disiplin, wah udah mati di sana. Kita kena banyak surat yang sampai ke kita, surat cinta itu. Surat cinta dari perusahaan. Setengah 5 kita sampai di tempat kerja, jam 5 tank kita mulai toolbox meeting. Toolbox meeting biasanya dilakukan 15 menit lah. Paling lama itu 15 menit kita sampaikan terkait job hari ini, potensi bahaya yang bisa terjadi, kita jelaskan JSA, SOP, waktu pelaksanaan pengerjaan, pengoperasian alat itu kita jelaskan semua. Ataupun isu-isu yang baru kayak misalkan kalau misalkan isu sosialnya, Iya. merebahnya perjudian online. Nah kan kalau misalkan judi kan itu kan nambah masalah kan. Kalau misalkan Iya. kalah, lagi gacor kan syukurlah gacor. Kalau lagi buntung pasti kan pikiran. Terus misalkan disuruh kerja mengoperasikan alat kan nggak fokus. Mempengaruhi kinerja ya. Mempengaruhi kinerja, fokus, produksi itu kan semua terpengaruhi gara-gara hal tersebut. Nah, makanya fokus di tempat kerja itu wajib benar-benar harus ada, nggak boleh sampai kita lengah gitu, nggak boleh. Oke. Nah, berarti sebelum jam 6 itu pekerjaan udah dimulai. Nah jam 5:30 itu kita mulai ke area kerja. Nah kalau operator ya, kalau saya kan karena di kantornya, paling ke lapangan itu ya kalau misalkan jadwal ada ke lapangan. Kalau nggak ada jadwal ke lapangan berarti di kantor. Iya. Operator berangkat kerja di lapangan itu ya mulai 5:30 mulai kerja. Selesai kerja itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, kalau misalkan ketinggalan bis juga sama, kita nggak bisa pulang ke mes, nggak bisa kita. Itu dari mes ke tempat kerja jauh. Ya cukup lumayan lah 15 menit. 15 menit. Karena kan perbukitan kan kita kerja itu Oke. naik bukit kan. Naik bukit, naik turun Ya, bukit gitu ya. Karena kan namanya kan Tumpang Pitu. Nama area kerja saya kan namanya Tumpang Pitu di Banyuwangi itu. Tumpang itu bukit, Pitu itu 7, jadi 7 bukit. Naik turun 7 bukit. Enggak, maksudnya ada kerjanya wilayah pertambangan itu tuh namanya 7 bukit. Oke. Tapi kalau ke tempat kerja saya ya naik 1 kali turun, naik lagi nyampe. Oke. Tapi kan kecepatan di sana kan diatur. Heeh. Nah, banyak peraturan-peraturan di sana itu kita peraturan sistem manajemen traffic itu pertambangan
itu kita atur semua. Kayak kecepatan wajib itu 40 km per jam paling Wajib. tinggi itu. Paling tinggi. Iya, cuma 40 km per jam. Gak boleh lebih. Kalau misalkan lebih kena spot check dari tim safety kan. Saya juga pernah melakukan pakai speed gun. Namanya speed gun itu kita cek alat yang mobile ini, yang howling ini bergerak. Kita cek kecepatannya masih di atas rata-rata atau melebihi. Kalau misalkan melebihi, kita panggil via radio, suruh berhenti, operator turun, kita tindak langsung. Oh, Kayak tindakannya ini push up. Enggak, kalau di sana luar biasa. Tindakan itu lumayan mematikan lah. Apa itu? Contohnya kalau misalkan, nih contoh kecilnya, merokok di area yang nggak seharusnya. Kalau misalkan merokok waktu mengoperasikan alat, lagi mengemudikan alat berat, kita sambil merokok, itu kan bisa mengganggu fokus. Nah, teguran pertama itu SP3 langsung. Oh, langsung SP3. Nah, 6 bulan, jangka waktu 6 bulan. Kalau misalkan melakukan kedua kalinya langsung PHK, nggak ada toleransi. Nggak ada di sana. toleransi, wow. Beneran. Jadi benar-benar harus disiplin banget ya. Iya, kalau misalkan orang itu susah disiplin, berarti kan secara tidak langsung itu bisa menyumbangkan insiden. Nah, makanya itu. Jadi tugas saya ya di situ untuk memastikan kegiatan pekerjaan operasional itu lancar, semuanya aman, selamat, kayak gitu. Ada liburnya nggak sih kalau misalnya gitu? Maksudnya dalam sebulan itu liburnya berapa? Sebulan ada. Kalau sebulan itu namanya 13/1. Jadi 13 hari kerja, 1 harinya libur. Oh, per 2 minggu. Iya, 13 hari kerja. Tapi biasanya saya masuk lembur sih saya. Masuk Jadi lembur. sebulan itu full 30 hari saya masuk gitu. Berarti nama gede dong gajinya. Alhamdulillah. Karena kan kalau masuk di hari libur itu kita kerja langsung dapat cash kita. Langsung cash bayarnya Ya, tunai. cash langsung. Tapi kita dihitung absen juga. Jadi double lah, alhamdulillah. Nah, kan udah setahun nih kerja di Arkato ini. Ya, hampir setahun bulan depan lah. Udah beli apa aja? Waduh. Ya nggak terkira sih bisa beli yang saya pengen dulu kan, pengen banget. Alhamdulillah bisa satu persatu bisa tercapai, bisa saya kayak peralatan gunung. Saya waktu itu kan SMA masih minjem kan peralatan gunung itu. Hobi naik gunung juga. Ya, hobi saya. Insya Allah minggu depan mau naik gunung gede nih. Kalau ada yang mau ikut boleh. Boleh. Sama teman-teman ya. Pengen punya peralatan gunung kan. Waktu itu cuma minjem aja, pernah sampai rusak. Wah, gak enak juga. Belum kebeli lah karena kan biaya juga belum memenuhi, belum memadai gitu. Sekarang kalau udah punya gaji sendiri, alhamdulillah akhirnya bisa kebeli Peralatan gunung itu. Terus orang tua orang tua pengen apa ya, alhamdulillah bisa terkabulkan gitu, walaupun bisa nyenengin orang tua ya. ya walaupun nilainya nggak seberapa, tapi kan effort buat menyenangkan orang tua ada gitu yang bikin kita semangat itu. Terus ya alhamdulillah bisa beli tanah juga. Beli tanah. 1 tahun kerja udah bisa kebeli tanah, terus beli peralatan gunung, nyenengin orang tua. Alhamdulillah lah, karena kan berkat doa orang tua juga ya kan. Saya juga nggak kira umur segini kok udah bisa merantau jauh gitu. Misalnya dilepas, sedih juga waktu diantar ke bandara itu, naik pesawat berangkat ke Banyuwangi itu sedih juga. Maksudnya kok ninggalin gitu. Karena kan jarak ketemunya itu lama. Ya. Ini kok ngomongnya agak ke Jawa-Jawaan nih sekarang ya. Saya juga udah agak medok ini. Karena kan di sana itu mayoritasnya orang Jawa, jadi ke bawah-bawah. Jadi ke bawah-bawah ya aroma-aroma Iya. Jawanya. Alhamdulillah lah bisa kebeli tanah. Oh, jadi ada cerita juga dulu waktu sekolah, saya pernah nggak mau sekolah gara-gara nggak dikasih motor. Iya. Oke, Iya. nggak mau sekolah karena Iya. nggak dikasih motor. Iya, tapi sekarang alhamdulillah lah kalau misalkan itu ada insya Beli Allah. motor sekarang, Ya. alhamdulillah. Tapi nggak, kalau motor nggak terlalu mau sih, maksudnya belum kebeli juga, tapi nggak terlalu jadi tujuan utama. Nggak terlalu vital kali ya. Kan karena udah beli tanah ya, maksudnya fokus itu kan, entah di tanah itu jadikan apa ya, maksudnya jadi investasi Masa depan gitu ya, leher memanjang kan. Itu bahasanya lupa. Ya alhamdulillah bisa kebeli tanah, bisa kebeli barang-barang yang dulunya dipengen, alhamdulillah bisa kebeli gitu kan. Jadi satu persatu keinginannya terwujud Iya. dari Semua ini kan nggak jauh jadi- dari ridho kedua orang tua, terus dorongan dari guru juga kan. Makasih juga nih buat guru-guru yang maksudnya ya mensupport saya juga sampai sekarang akhirnya bisa bekerja di dunia pertambangan ya. Gak kira lah lulusan SMA jurusan IPA bisa kerja di tambang ini ya. Jangan lihat dari saya misalnya dikasih kesempatan kerja, tapi hal apa yang saya lewati sebelum bisa saya sampai ke sini tuh, beberapa hal yang perihnya itu saya lewati dulu. berproses ya. Iya, nggak semua secara cuma-cuma langsung dikasih gitu, enggak. Karena kan
ada tahapan kita bisa bertemu orang hebat itu kan karena kita melakukan apa dulu. Ada prosesnya yang harus kita lalui supaya Iya. kita bisa berada di titik ini gitu. Iya kayak gitu. Jadi juga sekarang saya di Jawa alhamdulillah lah betah di sana. Ceweknya banyak. Beh, ayu tenan ya, cantik lah. Oh, ayo tenang ceweknya. Iya. Terus kan ada nih ibu homestay kan perusahaan Arkato ini kan nyewa 2 homestay kan. Nah, sekaligus catering juga buat penyedia makannya. Jadi si ibu ini tuh. Ya, teman-teman karyawan ini kan ngirim catering. Nah, setiap hari kan saya ke rumahnya kan. Jadi sering apa sih namanya? Berkunjung lah. Gitu. Ya, sering ketemu, sering ngobrol juga. Udah 5 bulan di Banyuwangi itu, 5 bulan. Nggak lama dia ngomong gini. Si ibunya. Dek, gelem ora dipek mantu. Si ibunya ini. Iya, jadi artinya itu, nak mau nggak dijadikan mantu ibu? Kaget saya kan. Waduh, kok gitu? Bingung. Padahal sama anaknya ini belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu sama anaknya. Cuman ya paling sering berkomunikasi sama ibunya, sama bapaknya kan. Karena kan sering ke homestay juga kan. Homestay ini kan tempat tinggalnya manajer, subten, supervisor, kayak gitu kan. Jadi saya sering ke sana juga. Tapi kalau saya tinggalnya di mes di dalam Oke, di mes. area tambangnya. Nah, di pek mantu mau nggak loh? Ditawari, nggak satu yang nawarinya. Gak satu. Iya. Gak satu si ibu ini. Iya, teman kerja juga ada yang nawarin adeknya. Mau nggak sama adekku nih, tak kasih IG-nya, nomornya kalau mau. Ya, bukannya nggak mau sih nolak. Ya sebenarnya nolak juga sih saya. Karena kan kalau misalnya dipikir-pikir, wah kasihan orang tua kan kalau misalkan ke jenjang serius, orang tua saya di Bogor, saya nanti kalau misalkan nikah sama di orang Banyuwangi, yang jangka ketemunya itu pasti lama kan. Kalau misalkan udah berkeluarga nantinya, saya mikirnya ke sana. Oh, oke. Enggak lah, enggak terlalu dipikirkan ke situ waktu itu. Pasti tawarin mau enggak jadi menantu kan. Terus banyak lah yang nawarin itu, dari adiknya, anaknya juga ada bapak-bapak mau enggak sama anak saya. Iya, padahal saya belum ketemu sama anaknya. Tapi kalau teman saya yang di kantor itu nawarin adiknya mau enggak nih IG-nya. No, saya cukup tahu aja berteman udah gitu aja. Sampai sekarang belum berani saya chat. Bahkan di Banyuwangi pun saya belum pernah ada cewek yang saya deketin. Belum pernah ada. Iya. Gak kayak waktu di zaman SMA. Iya, haus gitu kalau cewek. Tapi kalau di sana nggak terlalu ini, karena kan Lebih fokus kerja ya. iya, karena kan di sana saya orang rantau kan ya nyari baik-baik lah. Kalau misalkan kita berhubungan sama orang sana, kita nyakitin juga kan, berbahaya juga. Bahaya juga ya. Kita di perantauan gitu ya. Tahu kan Banyuwangi kayak gimana? Banyuwangi ini kan tempat aslinya KKN itu, KKN Desa Penari. Oh iya. Iya. Dari tempat saya kerja ke tempat KKN aslinya, maksudnya tempat desa itu aslinya itu 3 jaman lah. 3 jam dari Banyuwangi. Iya, pusat dekat. dari pekerjaannya. Iya, tempat saya tinggal itu. Oke. Ini kayaknya kita udah banyak nih ngobrol ya tentang pekerjaan. Nih, ada yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman kita, penonton kita? Ya, jadi kalau misalkan buat adik tuh, jadi tujuan utamanya nih buat adik-adik yang masih sekolah di SMA Negeri 1 Ceruk ya. Jadi pesan saya buat teman-teman ya, selagi masih sekolah ya jangan banyak gaya, jangan banyak macam-macam lah. Kalau kalian punya harapan, impian ya kalian improvement itu kejar itu. Ya walaupun tujuan utama kita nggak tercapai, tapi Allah pasti memberikan yang terbaik buat kalian itu apa. Kayak misalkan tolonglah main-mainnya bercanda kayak bandel-bandel kita, tinggalkanlah hal-hal seperti itu. Saya bukan yang melarang, tapi mengajak kalian untuk meninggalkan hal-hal seperti itu, karena setelah berumur kayak gini kita ini pastilah mikir loh, saya dulu ngapain kayak gini, malu dulu kayak gini, malu lah, pasti nyeselnya di kemudian hari. Jadi buat teman-teman yang misalkan pengen masuk kuliah, pengen kerja, masuk angkatan itu ya dari sekarang mulai cicil, mulai bekalkan itu buat di kemudian hari. Tetap semangat intinya Mbak ya. Semoga kayak gitu. cita-citanya tercapai. Ini kok ngomong agak Jawa-Jawaan ya sekarang. Agak medok saya. Agak medok sekarang Jawanya ya. Terus misalkan kalian fokus di satu kegiatan itu, fokuslah di situ. Fokus, kalian serap ilmunya. Nanti di situ juga kalian pasti mendapatkan titik di mana saya akhirnya bisa tercapai gitu maksudnya. Gitulah. Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya hari ini Bung Dimas. Semoga
makin betah kerjanya di sana, rezekinya makin banyak, bisa membahagiakan banyak orang lagi. Amin. Buat teman-teman juga tetap semangat yang punya cita-cita mulia, yang punya keinginan baik, mudah-mudahan segera bisa dikabulkan doa-doanya, harapannya semoga gitu ya. Oke, cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.